Pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang membuka aib. Kita akan dengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sunarto yang akan dijawab oleh Ustadz Syahdan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarto, salah satu jamaah Masjid Al-Kausar Villa Dago Pamulang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai jamaah atau sebagai rakyat Indonesia yang katakanlah pemimpin kita ada yang aibnya terbuka, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengeser kepada grup-grup lain atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Syahdan. Baik, Pak siapa tadi namanya? Pak Sunarto. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan berat ini jawabnya. Untuk kalau Babe Haikal nanti di ban lagi itu nanti Instagramnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan bahwa gibah atau membuka aib orang lain memang itu haram. Tapi kalau ada hal-hal yang menarik kemaslahatan, apalagi keadilan, kebenaran tidak bisa ditegakkan tanpa kita mengungkap aib orang itu, dibolehkan. Untuk apa? Kondisi apa? Yang pertama, at-tazallum. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, tapi kita buka aibnya bukan di medsos. Kita aibnya bukan ke sembarangan orang, kepada hakim, kepada ulama kayak Babe Haikal nih, ya kan? Tapi jangan janda muda yang curhat ke beliau, jangan. Suka lewat soalnya kadang-kadang. Jadi boleh kalau kita dizolimi oleh orang lain, kita cari orang yang kompeten memang, yang bisa menyelesaikan kita, agar supaya apa? Kezolimannya berhenti. Agar supaya apa? Kita itu bisa mendapat keadilan, bisa ke hakim dan lain sebagainya. Yang kedua kata Imam Nawawi, ya, tahdzirul untuk mengingatkan, tahdzirul muslimin min syarri, untuk mengingatkan orang-orang Islam akan kejelekannya nih, akan kezolimannya. Boleh penguasa kita ingatkan. Kenapa? Kalau dia udah memang terlalu. Wa nasihatuhum, dan untuk memberikan pelajaran buat yang lain juga. Kita tegur nggak apa-apa, tapi cara negornya yang baik tentunya. Nabi Musa disuruh negor Fir'aun yang ngaku Tuhan aja disuruh lemah lembut. Qaulan layyinan. Maka kita harus dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara dan metode-metode yang baik. Kalau perlu cari orang yang biasanya yang dia orang itu segan kepada orang tersebut. Siapa pemimpin ini? Oh, pemimpin pasti punya guru, pasti punya orang yang disegani. Cari, buka, minta kepada beliau untuk menasihatinya. Seperti itu. Jangan kemudian serta-merta kita share kemana-mana, kecuali ayyakuna mujahiron fi fisqihi wa bid'atihi. Kecuali dia memang udah terang-terangan kezolimannya, kefasikannya, dia udah terkenal pemabuk, dia udah terkenal jahat, boleh kita sebarin. Untuk apa? Menjaga kemaslahatan, agar supaya tidak ada racun dan virus yang bisa merusak masyarakat. Yang terakhir, sekaligus tadi ada yang belum terjawab, bagaimana amalan-amalan supaya kita terhindar dari aib itu. Selain memperbanyak istighfar, ini amalan biasa dipakai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Diterangkan dalam kitab Adabul Mufrad, ada suatu hadis gimana ketika setiap kali sahabat Abu Bakar dipuji, apa dia bilang? Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Ini hati-hati nih, kadang-kadang kita dipuji ngelambung, kadang-kadang kita dipuji makin gede kepala. Padahal banyak aib kita nih, banyak kesalahan kita, maka selalu berdoa. Dan juga jangan sampai
kita kemudian orang menganggap baik, kitanya justru malah jauh lebih buruk. Maka itu berdoa, ya Allah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Atau jangan kebalikannya, orang muji kita, kita malah menghina, membuka aib diri kita. Ibu enak banget, suaminya kayaknya kalem banget, tenang, adem. Alah, lu nggak tahu aja najis gue mau suami gue, galak banget sama orang baik, sama gue mah waduh sadis kata dia. Jadi jangan sampai seperti itu, ya kan? Membuka jangan, kemudian gede kepala juga jangan. Selalu ketika ada orang memuji, ya Allah jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Babe, kalau kita perhatikan saat ini kan kita difasilitasi teknologi yang disebut dengan media sosial. Justru orang banyak melakukan membuka aib orang lain, bahkan tingkatnya lebih tinggi lagi, pembunuhan karakter. Artinya kan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang dibunuh karakternya untuk memperbaiki diri. Bagaimana pandangan Babe? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sering terjadi di antara kita. Itulah pentingnya tabayyun. Dan itulah pentingnya membuka komunikasi dengan orang yang seperti itu. Suatu ketika saya lagi jalan sama Pocong yang di Jalan Asia Afrika Bandung, saya foto sama Pocong, jepret gitu. Tiba-tiba di sosial media ada tulisan gitu ya, Haikal sekarang masuk grup Pocong gitu kan. Kemarin di Mekah gimana? Begitu juga. Sebabnya apa? Gara-gara nggak ngerti, gara-gara menuduh. Nah, hal ini jalan keluarnya samperin dan jelasin kondisinya. Cuman yang namanya udah kebongkar, itulah yang tadi disampaikan, yang 4 model itu. Kalau umpamanya nggak tahu, jangan pernah share, karena itu ikut berpartisipasi menjadi dosa jariah yang terus menerus tidak bakal terhapus sampai datang dan minta redho orang yang kena dan ikut-ikutan di-share karena fitnah. Sebelum datang minta redho, dosanya terus abadi sepanjang masa. Dan di hari kiamat bakal dipanggil, ya fulan ibnu fulan, hai fulan ibnu fulan, mari, siapa yang pernah dizolimi? Kita angkat tangan, ya Allah, dulu saya lagi lewat sama Pocong, difoto, disebarin, dibilang grup Pocong, saya nggak terima ya Allah, dituntut, habis tuh amal. Datang lagi, Mpok Iam, dulu dia beli risol 3, ngakunya 2. Itu juga termasuk. Ya zaman pesantren kan begitu. Masalah risol doang padahal. Masalah risol doang. Risol doang di akhirat. Apalagi Facebook, Twitter, Instagram. Sengaja saya contohin seperti itu. Artinya semua persoalan yang gak selesai di dunia, di akhirat nanti. Saya mah gampang kalau ada fitnah, gua aduin ntar depan Rasulullah. Allahu Akbar. Gua aduin loh, gitu aja. Ya Allah. Baik, Babe, kita persilahkan Ibu Ati yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Ustadz, nama saya Ati. Saya ingin bertanya, ketika kita mengetahui ada orang yang berbuat zalim, kita tidak bermaksud ingin membuka aibnya, hanya sekedar ingin memberitahukan agar tidak merugikan orang banyak. Nah, itu lebih baik kita menceritakan atau kita hanya berpasrah kepada Allah agar Allah yang menunjukkan. Kedua, apakah ada tanda-tanda Allah sedang menunjukkan aib kita, itu tanda sayang atau murka? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang nomor 2 dulu tuh ya, karena lebih cocoknya dengan topik kita saat ini. Allah buka aib, tanda murka apa sayang? Dua-duanya bisa. Salah satu bisa, tergantung dari latar belakang yang terjadi. Ketika Allah buka aib, itu barangkali kejahatan supaya diadili di dunia dan di akhirat dia nggak punya salah lagi. Jadi jangan tersenyum dulu orang yang punya aib tapi nggak pernah kebongkar, orang yang korupsi tapi nggak pernah ketahuan. Jangan senyum dulu. Kenapa? Karena di akhirat menjadi bulan-bulanan. Menjadi naudzubillah tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya.
nggak dapat doa di jembatan Shiratal Mustaqim, nggak dapat minum di telaga Kautsar, nggak diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, gara-gara nggak kelar urusan di dunia. Jadi kalau Allah buka aib, ada dua, ya bisa jadi itu merupakan azab, karena apa? Karena dia terus menerus, ya bisa jadi. Ada juga bisa jadi berupa manfaat, karena dia akan terhapus kedudukannya semua di hari kiamat nanti, nggak punya lagi kesalahan. Jadi tergantung apa yang sedang dan terjadi pasca terbukanya aib. Kalau begitu terbukanya aib dia bertaubat, kelar urusannya, Bu. Tapi begitu dia buka aib, dia bela diri sampai kebongkar lagi. Sebenarnya kuncinya jujur. Begitu jujur hidupnya nyaman. Di kantor aja ibu ditanya sama atasan, udah makan? Bilang aja jujur, kalau belum selesai. Kalau ibu ngebohong nih, udah makan? Udah bos. Makan di mana? Nah loh, makan bubur. Oh enak nggak? Enak. Pakai apa buburnya? Nah loh, pakai kacang, pakai kerupuk. Ngarang kan? Berapa duit? Aduh berapa duit ya? Kan ngarang terus ibu, kebongkar terus karena nggak jujur. 10.000 bos, beliin saya ya. Bingung nggak lo beli di mana? Betul nggak? Maka yang gampang itu jujur. Udah makan belum? Belum. Siapa tahu diajak makan. Itu ya, satu kali kebohongan akan membuka bohong-bohong berikutnya. Menutupi aib sendiri dengan cara nggak jujur akan terbuka semua berikutnya. Nah kalau yang pertama tadi, bagaimana tuh? Tadi udah dijawab sama Ustaz Syahdan. Jangan langsung. Itu namanya ada dua model dakwah, one to many. Ini kata orang Betawi Tenabang, one to many sama one to one. Kalau one to many, satu sama semua orang, itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nggak usah keras-keras, yang bisa diterima sama semua orang. Dan 4, nggak ada yang tersinggung, itu paling penting ujungnya. Walaupun benar, walaupun manfaat. Begitu direct satu demi satu, orang itu bisa nggak terima kita. Kita posisinya di atas dia apa tidak? Kita orang yang dihormati sama dia apa tidak? Kalau bukan, kalau sejajar, lebih baik jangan, serahkan kepada ahlinya saja. Baik, terima kasih Babe, dan kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan. Tentunya kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.